jadi kalau kita menemukan sini nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita menemukan orang dalam keadaan tidak sadar, maka yang pertama kali Bapak-bapak lakukan adalah tentunya memeriksa kesadaran. Nah, memeriksa kesadaran atau namanya merespon kesadaran itu adalah, tapi sebelumnya kalau memang kita nggak begitu kenal dengan orang, kalau kami kemana-mana memang bawa sarung tangan. Kalau kami ya kemana-mana di mobil itu ada sarung tangan. Tapi kalau bapak-bapak mungkin bisa menggunakan plastik biasa. Jadi pakai plastik namanya aman diri. Jadi sebelum kita menolong itu pastikan diri kita aman dulu. Baru kita panggil, Pak, bangun Pak, bangun Pak, bangun Pak. Itu kalau sudah beberapa kali tidak bangun, ya sambil tepukannya agak mantap, ya. Nah, kalau tidak bangun berarti dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kita meminta bantuan, ya meminta bantuan pada orang lain. Ya. Pak, tolong Pak hubungi rumah sakit, panggilkan dokter, kasih tahu di sini ada korban tidak sadar dan jangan lupa bawa AED. Itu udah protapnya begitu. Panggilkan dokter, bawa AED, jangan lupa bawa AED. AED itu automatic defibrillator. Ya, jadi dia untuk apa namanya? Untuk nyetrum listrik itulah. Untuk nyetrum listrik jantung itu ya. Nah, setelah itu baru kita cek apakah jantung dan pernapasannya berdiri atau tidak. Nah, ini langkah penting. Bapak Ibu perhatikan ini, Bapak-bapak ini tangan kiri saya itu pertama letakkan di jakun. Ya, letakkan di jakun, tarik 1 cm ke bawah. Ya, tarik 1 cm ke bawah. Ya, jadi tangan kiri itu di jakun, tarik 1 cm ke bawah. Kemudian tangan kanan ini menopang dagu. Mendangakkan, menopang dagu, mendangakkan. Kemudian tempatkan telinga kita di mulut dan hidung korban. Maaf, ini bajunya dibuka dulu ya. Nah, setelah korbannya pasti tidak sadar, baru boleh dibuka bajunya ya. Jangan baru awal baru buka baju ya, nanti kamu bisa bahaya. Jadi pastikan dulu korbannya. Apapun penyebabnya Pak, asal dia tidak sadarkan diri. Tenggelam. Tangan kiri letakkan di jakun, kemudian turun 1 cm, tangan kanan menopang dagu. Ya. Kemudian telinga kita tempatkan di sini. Nah, di hidung atau di mulut. Ini namanya kalau bahasa kami look, listen and feel. Lihat, dengar, rasa. Ya, lihat, dengar, rasa. Ya. Mata kita itu melihat dadanya ini kembang kepis atau tidak. Jadi jangan lihat yang lain, dadanya ini aja ya. Dadanya kembang kepis enggak? Dadanya itu. Ya. Dadanya kembang kepis enggak? Kemudian telinganya mendengarkan ada hembusan nafas enggak? Ya, telinganya mendengarkan ada hembusan nafas atau tidak? Pipinya merasakan ada hembusan nafas atau tidak? Jadi kita rasakan. Jadi look, listen and feel. Dua jari kita yang tadi sini ini sambil merasakan ada denyut nadi atau tidak. Denyut nadi karotis namanya sini. Nih, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kurang dari 10 detik. Kurang dari 10 detik ya. Jadi kalau nadinya tidak teraba, tanda-tanda pernapasan tidak ada, langsung kita lakukan kompresi. Mempengaruhi sedikit. Kalau pasiennya masih muda, korbannya masih muda, ininya masih pada posisinya, kita hanya melihat putingnya, ya, putingnya. Kemudian kita tempatkan telapak tangan ini di garis di antara 2 puting. Puting itu. Ya, kita tempatkan di garis di antara 2 puting. Tapi kalau korbannya sudah tua, kan posisi ini nggak pada posisinya kan, nggak pada posisinya kan. Maka kita mengikuti yang namanya arcus costeni. Jadi apa namanya costeni? Tulang iga paling bawah. Ya, ikuti 3 tulang bawah sampai ketemu dengan proses podius ini namanya. Ya, tempatkan 2 jari. Kalau jarinya besar seperti saya 2 jari, baru tempatkan. Tapi kalau jarinya kecil-kecil 3 jari. Ya itu jadi dilihat usianya. Kalau usianya
masih muda, ini yang belum berubah, cukup langsung tepatkan. Gitu, ya. Kemudian ini pompa, ya pompa. Jadi pompanya sebaiknya berirama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 30. Harus kuat itu, Pak. Harus kuat. Kedalamannya itu harus sampai 5. Itu maksud harus latih ya. Tapi kalau ini ada latihan, ada lampunya. Ya. 30. Nah, 30 kalau memang ada alat untuk memberi nafas, diberikan bantuan nafas. Tapi kalau tidak ada, nggak apa-apa. Cukup dengan pijit jantung aja, kompresi. Apa sih tujuan kompresi ini? Tujuan kompresinya adalah untuk menekan jantung supaya jantung itu mengalirkan darah otak. Prinsipnya di situ. Karena otak ini tidak boleh lebih dari 10 menit tidak dialiri darah. Karena darah itu mengandung oksigen. Jadi kalau kita terlambat menolong pasien yang 10 menit, sudah angka untuk keberhasilannya itu sudah mendekati 0 gitu. Makanya semakin cepat ditemukan semakin bagus, semakin betul. Makanya ini posisinya harus tegak lurus. Nih. Tegak lurus ya. Tegak lurus. Bukan mengarah ke arah ini. Nah, pakai ini ya. Jadi pakai bahu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Masih sama seperti tadi. Tangan kiri ke jakun, turun 1 cm, tangan kanan. Cek lagi evaluasi. Ya, sama 9 detik. Jadi lihat ada tidak dadanya mengembang, kita dengarkan ada enggak hembusan nafas, kita rasakan ada tidak hembusan nafas. Ya. Nah, kalau belum ada tanda-tanda itu dan atau pasiennya belum batuk atau belum ada pergerakan tangan dan kaki, kita ulangi lagi 5 siklus lagi. Tapi kalau dadanya sudah denyut nadinya sudah terasa, ya denyut nadinya sudah terasa, kemudian nafasnya belum ada, nah ini sebenarnya tinggal dikasih nafas buatan. Sama aja. Nafas dulu kita, tarik nafas. Nggak usah tarik nafas, itu nggak usah. Pelan aja. Lihatin Nah, jadi mulut si korban itu harus masuk semua dalam mulut kita. Masuk. Ya, maka mulutnya selebar. Jadi nomor semua baru tiup. Meniupnya seperti meniup balon. Karena kalau meniupnya seperti meniup lilin, itu justru dia masuk ke lambung, pasiennya kembung. Setelah itu, ya makanya pelan-pelan dinikmatilah. Terutama gadis. Bukan disedot. 2, 3, 4, 5. Lihat Pak. Nah, baru 5 detik juga ini. Ya. Tadi kalau misalkan kita sudah 5 siklus, nadinya ada, nafasnya nggak ada, tiuplah sebanyak 20 kali. 20 kali itu asumsinya 2 menit. 20 sampai 24 kali. Maka itu ini. 1, 2, 3, 4, 1. Yuk. 1, 2, 3, 4, 2. Karena kalau nggak ada 2, 3-nya nanti lupa ini nggak berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. Akhirnya lupa. Maka bagaimana caranya supaya tidak aspirasi namanya. Jadi muntahannya tidak masuk lagi ke paru-paru. Maka kita namanya posisi mata. Di posisinya seperti ini, ya, tangannya di sini, ya. Kemudian kakinya kita tekuk dulu, tekuk kakinya tekuk. Kayak satu-satu. Nah, baru kita miringkan. Sebelah aja. Nah, sebelah aja. Jadi ini maksudnya adalah kalau tolong muntah itu ulang yang keluar pertama. dia. Yang pertama. Nah, ini untuk ganjel. Ya, sehingga kalau muntah, kalau pasiennya muntah, itu korbannya muntah,
tersedak kan? Berarti boleh kanan boleh kiri. Boleh kanan boleh kiri. Searah dengan kita ya. Dengan menolongnya. Kalau pasiennya trauma, ini sebenarnya paling efektif berdua. Nah, tapi kalau cuma sendiri, nah seperti ini. Nah ini, jadi ini posisinya seperti ini. Di jidat. Di kening. Nah ini nggak boleh ekstensi ya, dia kita tarik ke sana. Jadi bukan dengan ini, karena kalau dengan ini tulang namanya tulang servikalnya, ini akan merusak saraf-saraf pernafasan. Ini jadi di leher kita ini adalah saraf-saraf yang mensarapi otot-otot ini. Jadi kalau rusak, dinding diafragma kita ini nggak bisa mengembang. Kalau nggak bisa mengembang, dia nggak bisa bernafas. Makanya hati-hati, makanya banyak kasus begitu ada orang kecelakaan, begitu jatuh, orang angkatnya sembarangan kayak kambing. Angkat tangan satu, kaki satu, tangan sekaki kepalanya, nggak diapa-apain, ya kan? Nah itu jadi begitu krek, patah, hasilnya meninggal karena nggak bisa bernafas lagi karena dinding otot-otot pernapasannya hilang. Ya maka sebaiknya ada namanya lock roll, jadi diangkat bersama-sama, paling tidak berempat, tapi ada juga yang membagi empat. Nah mungkin itu untuk